وكرم وعظم ومجد على حبيبنا شفينا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى: وقل ربي زدني علما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال الإمام سيد علي بن عباس المالكي الحسني رضي الله عنه ورضي عنا به ورحمه الله ورحمنا به ونفعنا به في الدار آمين. الترغيب في المحافظة على الوضوء وصلاة ركعتين بعد الوضوء وفي المحافظة على السواك. At-targhib, anjuran dan perintah fil muhafadzah 'ala al-wudu, untuk menjaga wudunya. Artinya jangan sampai dia terlalu lama dalam keadaan berhadas. Ya, setiap kali hadas hendaknya dia cepat-cepat untuk berwudu. Dan cukuplah sebagai penyemangat kita untuk melakukan itu adalah firman Allah Ta'ala kepada Nabi Musa alaihissalam: Ya Musa, in mutta ala ghairi wudu fala talumanna illa nafsak. Wahai Musa, jika engkau meninggal dalam keadaan enggak punya wudu, maka jangan salahkan kecuali dirimu, karena ini keteledoran engkau. Ya, keteledoran daripada engkau. Artinya di sini ada pengaruh besar ketika seseorang itu meninggal dalam keadaan berwudu. Ya, entah itu disebutkan di dalam suatu faedah, yaitu memudahkan dia untuk mengucapkan syahadah. Mudah untuk mengucapkan syahadah. Ya, dan ini termasuk puncak daripada husnul khotimah. Husnul khotimah ini macam-macam derajat, ada tingkatannya. Yang paling tinggi adalah paling terakhir yang dia ucapkan, la ilaha illallah. Dan ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW: man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa ini tidak peduli mau itu ahli taat atau dohirnya orang maksiat atau bahkan orang kafir. Mangkana di sini siapapun, akhiru kalamihi, yang akhir ucapannya sebelum dia meregang nyawanya, la ilaha illallah dakhalal jannah, dia akan masuk surga tanpa peduli lihat siapakah. Tapi tadi ya, seseorang hendaknya berusaha memperbanyak zikir ini sehingga ditutup dengan zikir tersebut di akhir hayatnya. Karena itulah di antara zikir atau doa para salafus saleh itu memperbanyak ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Itu ya Allah biha, itu takdirnya ya. Bahwa fi'il yang dibuang, ikhtimna biha. Ya Allah, ikhtimna, tutuplah umur kami biha, dengan kalimat itu. Hadis ini kembali kepada kalimat la ilaha illallah. Ya Allah biha, ya Allah ikhtimna biha. Ya Allah biha, ya Allah ikhtimna biha. Kepada siapa? Kepada kalimat la ilaha illallah. Ya, kalau memang nggak bisa itu, ya minimal ya Allah bi husnil khatimah. Minimal tutuplah kami dengan tutup yang baik. Itu kalau nggak bisa paling puncak ya minimal bawahnya lah. Jangan sampai naudzubillah kena suul khotimah, akhir yang buruk. Nah, di sini di antara faedah untuk
orang yang senantiasa berwudu itu dia akan dimudahkan ketika wafatnya husnul khotimah. Yang kedua adalah rezeki dia dilancarkan. Rezeki orang yang menjaga wudu itu dilancarkan oleh Allah Ta'ala karena dia bersyukur. Jadi wudu itu bentuk syukur ya. Kenapa syukur? Karena amal soleh. Allah Ta'ala berfirman kepada keluarga Nabi Dawud, "Ya'malu ala Dawud syukra." Beramal solehlah wahai keluarga Dawud sebagai bentuk syukur. Syukur paling tinggi bukan ucapan alhamdulillah. Syukur paling tinggi beramal soleh dengan nikmat itu. Anda dikasih nikmat apa? Gunakan untuk amal soleh. Ya, sehingga ya itulah yang dimaksud di dalam surah akhir surah Ad-Duha, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Tuhanmu maka fahaddits. Apa hadis ini? Ungkapkanlah. Ungkapkanlah nikmat itu dengan cara apa? Gunakan. Anda diberi harta, gunakan untuk ketaatan. Apa? Beli mobil untuk berangkat pengajian, untuk menghadiri 5 waktu di tempat-tempat, atau mungkin mengantarkan para ulama, para habaib. Ini masya Allah. Ya. Punya rumah, dia dapat rezeki punya rumah. Niatkan untuk menjamu orang-orang soleh, ya, memuliakan tamu daripada hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah. Nah, ini termasuk nawaya, termasuk arti hadis. Minimal arti itu ucapan alhamdulillah. Sehingga di antara kesunahan ketika seorang itu membaca surah Ad-Duha, ya sampai wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, nafas dulu alhamdulillah baru selesai. Jadi dianjurkan baca alhamdulillah di akhir dari surah Ad-Duha. Karena minimal mengungkapkan syukur nikmat itu ya alhamdulillah minimal. Tapi yang paling afdol ya dengan kita menggunakan nikmat itu untuk ketaatan, sehingga itu paling cepat menambah nikmat. Paling cepat menambah nikmat adalah dengan disyukuri. Allah Ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum. Dan sungguh jika kalian bersyukur, aku akan tambah. Allah yang nambah. Kalau sudah Allah nambah ini enggak hitung-hitung lagi, enggak ada perhitungannya, jor-joran. Cuma kadang-kadang kita ini terlalu sayang. Sayang emang, masa dibuat ini, masa itu sudah. Sehingga akhirnya syukurnya kurang, enggak awet itu. Enggak awet, lihat aja. Ya, karena dia ketika dikasih titipan, Allah pengen tahu ini syukur enggak juga diambil. Dan itu sering saya sampaikan, ujian nikmat itu lebih berat daripada ujian musibah. Ujian nikmat itu lebih berat daripada ujian musibah. Ya. Kenapa? Karena banyak yang gak lolos kalau ujian nikmat. Nah, kemudian wassalatu raka'atain ba'da wudu. Kemudian anjuran untuk mengerjakan sholat 2 rakaat setelah wudu. Dan ini mutlak ya. Artinya sholat apapun itu, yang penting habis wudu Anda sholat. Kalau memang itu bertepatan dengan duha, sholat duha cukup. Itu bertepatan dengan tahajud, ya tahajud. Bertepatan dengan qobliyah ba'diyah, qobliyah ba'diyah. Bertepatan dengan Anda masuk masjid, ya tahiyatul masjid. Ya, bertepatan dengan Anda sholat fardu, sudah cukup. Itu sudah minimal fardu itu 2 rakaat subuh, sisanya lebih. Nah, tapi ada yang mengatakan ini sholat khusus, namanya sholat sunnah wudu. Ya, tetap disunahkan walaupun itu dia habis itu sholat 2 rakaat lagi walaupun. Cuman ulama sebagian mengatakan ya kalau seperti itu tidak apa-apa digabung. Ya, qobliyah subuh digabung dengan sunnah wudu, ya, atau tahiyat masjid digabung dengan sunnah wudu, ya, atau sholat duha gabung dengan sunnah wudu, tidak apa-apa. Nah, afdolnya dipisah.
kalau waktunya masih luas. Jadi kalau mepet waktunya, kerjakan yang inti. Sholat sunnah wudhu masukkan ke sholat yang inti tadi, maka Anda dapat. Tapi kalau sholat fardu bagaimana? Sholat fardu sebagian ulama mengatakan tidak bisa digabung dengan sholat sunnah. Artinya nggak perlu Anda niat usolli fardhu subhi wa sunnatan wudhu, nggak perlu. Sunnah wudhu itu nanti masuk sendiri, nggak usah diniatkan. Karena ada yang mengatakan kalau sunnah gabung fardu batal sholatnya. Ya, kalau sunnah gabung sunnah tidak apa-apa. Ya, kalau fardu gabung sunnah, tapi ada yang mengatakan boleh, cuman kita ngambil yang hati-hati ya. Nah, kemudian wafil muhafadzah 'ala siwak. Kemudian anjuran memelihara daripada siwak. Siwak ini kaitannya dengan wudu sangat erat. Disebutkan dalam suatu hadis Nabi SAW bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak ma'a kulli wudu. Seandainya tidak memberatkan umatku, seandainya aku tidak memberatkan umatku, maka sungguh aku akan mewajibkan mereka bersiwak setiap mau wudu. Tapi karena khawatir memberatkan, kenapa memberatkan? Kalau Nabi perintah jadi wajib. Akhirnya kalau nggak siwakan dosa. Maka itulah Nabi nggak menyuruh. Tapi dari konteks itu menyebutkan Nabi itu sangat ingin umatnya ini bersiwak karena pahala yang Allah siapkan yang sangat besar dalam siwak itu. Cuman Nabi khawatir kalau tak perintahkan jadi wajib. Kalau wajib pas nggak siwakan dosa. Ini repot. Dan itulah kata ulama ada perkara-perkara yang untuk Nabi wajib, tapi untuk umatnya sunnah. Tahajud wajib bagi Nabi, ya. Terus kemudian sholat duha wajib bagi Nabi. Untuk umatnya sunnah, untuk Nabi wajib. Ya, itu termasuk khususnya. Juga ada perkara yang untuk Nabi boleh, umatnya nggak boleh. Itu menikah lebih dari 4. Untuk Nabi nggak apa-apa. Ketika Nabi wafat, istrinya ada 9. Nggak apa-apa untuk Nabi khususnya, yang lain nggak boleh. Kemudian Nabi itu kalau tidur tidak batal wudunya. Kalau kita batal wudu, Nabi nggak batal. Ini khususnya seperti ini. Kalau baca hadis yang kaitannya dengan khususnya, jangan disampaikan. Oh ini nggak apa-apa tuh Nabi kayak gini, nah repot. Karena jangan menjelaskan suatu hadis satu-satunya, tapi kaitkan dengan hadis yang lain. Dan yang lebih paham itu adalah para ulama fikih, karena mereka yang meramu hadis dari mana-mana diambil kesimpulannya dari situ. Karena itulah mengapa mempelajari fikih fardu ain kalau hadis tidak. Kenapa? Karena masih mentah. Hadis ini masih mentah, perlu diolah lagi. Gak bisa langsung dicomot, amalkan, gak bisa. Perlu ditanyakan dulu, ini kayak apa hadisnya ini. Seperti itu. Qala Allah Ta'ala berfirman, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang sering bertaubat dan mencintai orang yang senang bersuci. Sering bertobat yaitu orang yang setiap kali dia dosa dia bertobat, tidak kapok-kapoknya tobat. Ya, nggak kapok-kapok tobat, itu sifat orang yang dicintai oleh Allah. Justru yang dibenci itu yang nggak mau tobat, ya, atau dia nunda tobatnya sih nanti aja. Kalau sudah tua, sepuh, reot semua, baru saya tobat. Baru saya ke masjid, hadir pengajian, baru ini, baru itu Allah gak suka. Tapi secepatnya, sesegera mungkin. Ya, kebanyakan orang kalau di area daerah perantauan biasanya, itu biasanya dia nunggu baik itu kalau sukses. Ini mau saya ini ada tujuan merantau di sini, sukses dulu. Si pengajian nanti aja. Kalau sudah sukses, nah ini sebenarnya nggak baik.
Kenapa? Karena khawatir ditunda tobat itu sampai sampai dia hadir. Wah, sampai kapan dia dianggap sukses menurut prediksi dia? Karena sukses itu sesuatu yang abstrak. Tergantung sukses Anda kayak apa. Ada yang sukses, yang penting saya bisa nabung, sukses. Yang penting saya punya tabungan lebih dari yang saya makan dan anak istri, itu sukses. Ada yang suksesnya yang penting sudah bisa bangun rumah, ya, walaupun banyak utang, itu sukses. Ada yang suksesnya ya yang penting bisa hidup gak ada utang, itu sukses. Macam-macam. Yang repotnya kalau suksesnya punya kapal pesiar, kapan pengajiannya? Suksesnya dia nunggu satu berokok milik dia semua sampai kiamat, gak kayak gaya. Ya sini harus kita apa namanya dahulukan akhirat. Allah Taala berfirman dalam Al-Quran, wa tazawwadu fa inna khairas zadi taqwa. Berbekallah karena sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan. Apa yang kita kumpulkan pasti kita tinggalkan, ya. Kemudian dan Allah mencintai orang yang senang bersuci. Itu apa? Setiap kali hadas dia langsung berwudu. Bahkan setiap kali dia junub langsung mandi. Mereka tidak suka tidur dalam keadaan junub. Ini orang-orang dicintai oleh Allah. Ya, enggak senang tidur dalam junub. Nah, sehingga dalam hal ini mereka terus-menerus dalam keadaan bersuci. Ini yang dimaksud. Kalau sudah orang itu terbiasa bersuci secara zahir, secara lahir, maka Allah akan karuniakan dia suci dalam keadaan batinnya. Suci batin. Artinya apa? Gampang khusyuk dalam sholat. Ya, gampang tersentuh ketika dapat nasihat. Ya, gampang untuk menangis ketika baca Quran. Nah, ini yang seperti ini Allah kasih kebersihan batin gara-gara dia senantiasa membersihkan yang zahir. Di antara doa para salafun saleh, Allahumma ya Allah, inna qad tatahharna dhawahirana fatahhirna bawatinana. Ya Allah, kami sudah berusaha mensucikan zahir kami, maka sucikanlah batin kami. Kami nggak bisa nyucikan yang batin, kami cuma bisa nyucikan yang zahir. Maka untuk urusan batin serahkan kepada Engkau ya Allah. Nah, itu yang dimaksud ini doa masyaallah doa salafun saleh. Nah, kemudian wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Bilal hadithni bi arja amalin amiltuhu fil Islam inni sami'tu dufana 'alaika fil jannah. Qal ma amiltu amalan arja indi min anni lam atatahhar fi sa'atin min lail aw nahar illa sholaitu bidzalika tuhur ma kutiba li an usolli. Ini disebutkan dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW ini pernah berkata kepada sahabat Bilal. Bilal sini Bilal bin Rabah. Ini ada Bilal bin Rabah, ada Bilal bin Harith. Sahabat semua itu ya. Nah, yang ini Bilal bin Rabah, itu orang yang ditugaskan oleh Nabi untuk adzan. Ya, sahabat Bilal ini salah satu dari muadzin Nabi. Muadzin Nabi ini banyak. Yang masyhur itu sahabat Bilal. Kemudian yang kedua sahabat Ibnu Maktum, Abdullah bin Maktum, orang yang buta. Jadi kalau subuh itu yang adzan dua. Sahabat Bilal adzan waktu sahur. Kalau sahabat Abdullah bin Maktum adzan waktu masuk subuh. Dan inilah yang dimaksud oleh Nabi SAW. Idza adzana Bilal fakulu washrabu hatta yu'adzin alaikum ibnu ummi Maktum. Kalau Bilal sudah adzan, makan minumlah kalian. Karena waktu paling utama sahur ya sudah dekat subuh. Suruh makan minum. Hatta sampai kapan? Hatta yu'adzin alaikum ibnu ummi Maktum.
sampai terdengarnya adzan Ibnu Mas'ud, baru nggak boleh lagi. Nah, ini yang sebagian orang pernah Nabi dan bersabda gini, barang siapa yang di tangannya masih ada makanan, terus dia dengar adzan Bilal, maka jangan letakkan makanan itu, makan aja lanjut. Ini diambil sebagian orang, berarti adzan itu nggak apa-apa ke dapur. Yang penting belum selesai adzan. Ini nggak paham. Ini adzannya Bilal. Adzan Bilal itu waktu sahur, bukan adzan subuh. Mama, sebagian saudara kita itu pas adzan kita ke dapur minum. Ada yang bikin teh, bikin ini cocok tuh. Alasannya apa? Karena kata Nabi nggak apa-apa. Yang penting belum selesai adzan. Loh, ini nggak paham namanya. Ini kalau ngambil hadis dari satu arah kok kayak gini, apa? Salah paham. Ya, sehingga harus dia ini tanya kepada yang ngerti. Di sini sudah Allah anjurkan, Allah perintahkan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kalian kepada ahlul dzikir, ahlul ilm, kalau kalian nggak tahu, ya. Nah, di sini penting. Kemudian yang ketiga, sahabat Abu Mahdurah. Sahabat Mahdurah ini rambut itu panjang sampai di bawah pinggang itu. Ditanya, kenapa engkau nggak motong rambutmu? Dan Nabi ini nggak seperti ini rambutnya. Nabi itu panjang ya, rambutnya Nabi itu kalau nggak sepundak, setelinga. Nggak pernah kayak kita ini pendek, nggak pernah. Kalau nggak segini, segini. Itu dan Jumat wal kufur dalam hadis sebutkan. Nah, ini sampai ke bawah pinggang. Kata beliau, iya, aku tidak mau memotong rambut yang sudah pernah disentuh oleh tangan Nabi. Nabi pernah ngelus kepalanya beliau waktu habis adzan. Akhirnya nggak pernah dipotong sampai meninggal. Oh, ini orang ngerti barokah. Sahabat itu ngerti barokah. Tabaruk itu sudah ada di masa sahabat. Ngambil berkah, ngalap berkah itu sudah dari dulu. Ya. Nah, ini dari dulu. Bahkan disebut Nabi itu kalau wudu tidak ada air wudu itu yang jatuh ke tangan, semuanya ke tangan sahabat. Langsung apa? Itu apa? Diusapkan ke wajahnya, ke tangannya. Yang nggak dapat terlambat, mana tangannya sahabat yang basah, diambil tangannya diusap ke wajahnya. Ini sahabat ngerti barokah. Siti Ummu Aiman termasuk pengasuh Nabi dari kecil. Pengasuh Nabi dari kecil, Siti Ummu Aiman. Waktu beliau itu disuruh membuang darah bekam Nabi. Ya Allah, ini aku habis bekam, buang sekiranya di tempat yang nggak ada orang ngerti. Baru saya balik lagi. Sudah kau buang Muhammad? Sudah Rasul. Di mana? Di perutku. Diminum darahnya. Darahnya diminum. Apa kata Nabi? Haram apa enggak? Enggak. Apa dia bilang? Bid'ah ini terlalu ini. Enggak. Apa kata Nabi? Man khalata damuhu bidami. Barang siapa yang darahku bercampur dengan darah dia, lam tamussahunna, tidak akan kena neraka. Tidak akan kena neraka. Artinya, Nabi membenarkan. Bukan bilang, oh, ngawur ini, kok diminum, nggak ada. Kenapa? Karena ulama sepakat darah Nabi suci. Bahkan disebutkan apa yang keluar dari Nabi, ya kotoran itu suci. Nggak ada yang mengatakan najis. Cuman setiap Nabi itu buang air, bumi itu nelan, bumi itu menelan. Ya, mau buang air besar kecil ditelan semua oleh bumi. Tapi ulama sepakat itu suci. Ya, darah suci Nabi. Ya, saya bilang kan ini manusia beda, nggak sama kayak kita, manusia beda. Jadi sama sehingga Nabi nggak menyalahkan si iman, bahkan dipuji. Yang darahku ada pada dirinya, yang bercampur dengannya, nggak akan kena neraka, nggak akan kena neraka. Nah, itu sabda Nabi kepada beliau. Ini Sayyidina Bilal ini termasuk sahabat yang pertama masuk Islam, termasuk yaitu beliau ini budak pertama yang masuk Islam, yang dibebaskan, dimerdekakan, dibeli dari majikannya. Kalau nggak salah namanya Umayyah bin Khalaf.
Ubay bin Khalaf. Ya, kemudian dimerdekakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ya, Sabila ini Masya Allah orang yang beliau senantiasa membersamai Nabi. Ya, bahkan di waktu Nabi SAW itu wafat, si Nabi Bilal ini izin nggak mau adzan lagi sudah. Karena tiap kali naik ke menara pasti lihat Nabi. Nabi nyuruh beliau, ayo Bilal naik. Ya, nanti lihat lagi ke Nabi, Nabi senyum, naik lagi. Itu sudah nggak ada lagi. Sehingga si Nabi Bilal ini nangis terus kalau adzan itu, nggak mau adzan lagi. Kenapa? Takut nggak bisa menguasai dirinya pingsan. Bahkan sampai beberapa hari kemudian izin ke Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah untuk pindah dari kota Madinah. Ya, pindah. Kenapa pindah kamu? Ya, setiap tempat yang aku lewati di situ aku terkenang Nabi. Sehingga aku ini punya anak istri yang harus aku bekerja nyari nafkah. Kalau kayak gini nggak bisa nyari nafkah. Karena nangis terus. Saking ini loh, kalau sudah cinta atau mendarah daging, sehingga bukan separuh jiwa lagi. Nyawanya sudah hilang. Siapa Nabi SAW? Nyawanya sahabat itu. Sehingga akhirnya saya berkata, ya sudah, kalau kamu mau demikian, diizinkan. Ya, diizinkan. Ini cintanya sahabat ya. Dan beliau ini, Masya Allah, ketika detik-detik wafat, beberapa waktu sebelum wafat, di istrinya cerita. Sehingga orang yang sekarat maut pasti mengadu ya, dan sakarat maut. Sehingga istrinya ini kasihan, mengatakan wa uzna, kasihannya Bilal, kasihannya. Tapi apa kata si Bilal? Wa toroba. Aduh senangnya aku. Wadan alqal ahibbah, besok akan bertemu dengan para kekasihku Muhammadan wa hisbah, Nabi Muhammad dan para sahabat-sahabat yang meninggal duluan. Itu ya. Jadi dalam hal ini tinggal kita ini meninggalnya apa mengucapkan aduh senangnya aku, atau susahnya ninggalkan duit yang sudah dikumpulkan, susahnya ninggal anak istri apa gitu, tergantung kita. Kalau Anda belum bisa mencintai Nabi melebihi cinta Anda kepada anak istri, maka jangan meninggal dulu ya. Repot. Ya, tanamkan cinta pada Nabi mumpung sekarang. Sehingga Anda ketika mau wafat, Anda mengucapkan wa toroba, senangnya. Kenapa? Mau ketemu Nabi, itu aja. Kalau nggak meninggal nggak bisa. Ya, nah ini disebutkan di dalam qasidah yang digubah Sayyidina Al-Imam Ali Al-Habsyi mengatakan beliau yang di qasidahnya itu yang awalnya wan yahdil ha'inina dia itu disebutkan liyallahu min hubbil ta'assur wasu, ya Allah aku punya rasa cinta pada Nabi itu yang sulit untuk digambarkan. Kemudian sebutkan fuhadi bi khairi mursalin mu'allafun, hatiku itu sangat cinta dengan sebaik-baik rasul ini. Ya, fasiyani indi basuhu wa khafa'u, maka sama bagiku, mau diungkapkan disembunyikan sama, tambah cinta. Ini guru skopol kalau melantunkan qasidah itu nangis beliau. Silakan cek tuh qasidah guru skopol itu nangis beliau karena merasakan. Kita dalam qasidah geleng-gelengnya aja qasidah. Padahal itu bentuk cinta, ungkapan cinta ya. Nah, ini bagaimana Sayyidina Bilal demikian. Ini Rasulullah SAW pernah berkata kepada Sayyidina Bilal, haditsni bi arji amalin amiltahu fil Islam. Ya Bilal, ceritakan kepadaku dengan amal engkau yang paling engkau harapkan bisa menjadi penyebab engkau dapat rahmat Allah. Di dalam selama engkau masuk Islam ini amal apa yang bikin engkau itu pengen dapat surga, itu amal apa? Kenapa? Nah, Nabi ngasih alasan, inni sami'tu dufana 'alaika fil jannah, karena aku mendengar hentakan sandalmu di surga. Insyaallah ya.
Aku mendengar hentakan sandalmu di surga. Ini maksudnya apa? Maksudnya Nabi ngasih tahu Sayyidina Bilal dalam keadaan beliau masih hidup, engkau ahli surga. Ini kalau kena kita Pak, gak hadir pengajian lagi sudah. Libur sudah. Kenapa? Nabi tidak mungkin bohong. Kalau sudah Nabi bilang engkau ahli surga, tidak mungkin bohong. Pasti di surga, pasti. Mau Anda maksiat, mau Anda main judi habis gini, tetap pasti surga. Nah, Nabi nggak bohong. Tapi ini kepada si Nabi Bilal ngomongnya, ya, bukan ke kita lain. Karena Nabi ini ngerti juga, ini model bisa dikasih tahu nih, kasih tahu. Ya, ini menunjukkan ada memang para sahabat itu yang Nabi kasih kabar gembira dengan surga sewaktu masih hidup. Ya, dan nggak cuma 10, yang masyhur 10. Kenapa 10 itu yang masyhur? Karena Nabi menyebutkan mereka di dalam satu waktu. Di masjid banyak orang nih. Banyak orang. Nabi mengatakan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah. Itu satu. Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Zubair bin Amr fil jannah, Said bin Zaid fil jannah, Sa'd bin Abi Waqqas fil jannah, Thalhah bin Ubaidillah fil jannah, ya, sampai kepada Ubaidah bin Jarrah fil jannah. Itu sampai 10 disebutkan. Sehingga masyhurnya 10 sahabat yang dapat gembira surga. Selain 10 ini masih banyak, dari Sayyidina Bilal. Ya, tapi bukan di satu waktu, di waktu lain. Jadi mengapa Nabi memberitahu demikian Ustaz? Apa Nabi nggak khawatir yang dikasih tahu ini langsung berupa daratan gitu? Ini masih hidup loh ini. Ya masih segar bugar, masih semangat maksiat masih ada ini. Karena Nabi ngerti orang-orang ini nafsunya sudah mati. Jiwanya hidup, nafsunya mati. Artinya keinginan duniawi nggak ada. Nggak ada, mati, nggak ada keinginan untuk besok apa ya, nggak ada. Besok kasih umur, berarti besok ada rezeki. Itu aja. Kalau besok kasih umur, berarti besok ada rezeki. Nggak ada pikiran besok makan apa ya, nggak ada. Nafsunya mati. Nah yang seperti ini nggak kepingin jabatan, nggak kepingin tenar, nggak kepingin. Ya, di Kediri itu ada Habib Muhammad bin Thohir Ba'bud, ya kakeknya Habib Husin Ba'bud yang terkenal dengan Majelis Rosso itu. Majelis Rosso, rotib dan sholawat. Majelis ikut besar majelisnya Habib Husin Ba'bud. Lulusan Darul, kakak kelas kita. Itu kakeknya Habib Muhammad bin Thohir Ba'bud. Itu rumahnya, majelisnya besar. Ya. Tapi rumahnya itu dari gedek ini anyaman bambu itu loh. Kalau sampean pernah lihat rumah orang-orang Jawa itu kebanyakan dari anyaman bambu. Sudah reot, pintunya dibuka dia mau jatuh aja pintunya itu. Nah, padahal masya Allah jamaahnya ini banyak yang kaya, banyak. Hanya ada salah satu muridnya, tapi tak bangun rumah bib ya. Oh tidak usah, ini sudah enak sudah enak. Repot nanti hisapnya repot. Masya Allah ini bagus banget. Ya, yang seperti ini sudah apa? Nafsunya sudah mati. Sehingga walaupun dikasih tahu kayak gitu, gak berkurang ibadah. Sampean surga ya, oke, tetap sholat, ngaji, gak ada langsung lesu itu gak ada. Karena mereka ibadahnya bukan dipaksa lagi, bukan mukallaf. Mukallaf dipaksa. Kita ini masih mukallaf, dipaksa, karena masih takut dosa. Mereka sudah bukan mukallaf, apa? Sudah butuh, level butuh. Nah, kalau paling tinggi level hobi Nabi. Nabi itu level hobi. Wajuhilat qurratu aini fi shalah. Dijadikan hiburanku itu dalam sholat. Karena itulah Nabi itu kalau nganggur pasti sholat. Kalau nganggur ya sholat. Tapi beliau ini sebagai pemimpin keluarga, pemimpin negara, gak ada menteri, gak ada wakil. Pemimpin negara, bukan negara Arab aja.
Semua sahabat itu rakyatnya, yang ngatur, mengatur perang, ngajari masalah agama, masalah ekonomi, semua Nabi ajari. Ini kalau nggak Nabi nggak ada yang kuat. Karena itulah ketika saya bekerja jadi khalifah, beliau membentuk menteri. Nggak kuat kayak Nabi itu. Tapi Nabi kuat. Ya seperti ini, Masya Allah. Tapi lihat bagaimana Nabi itu paling banyak masalah, paling banyak senyum. Ya. Kita kan sumpah kelihatan, wajah sumpah kelihatan, sumpah ini. Dia nggak ada duit ya ini, kelihatan modelnya. Ini baru rame sama istrinya nih kelihatan. Ini beliau tenang. Sampai sahabat tuh bilang, aku kalau lagi sumpah, aku datengin Nabi, lihat wajah beliau langsung hilang sumpah. Kenapa? Karena Nabi sendiri paling banyak masalah, paling banyak permasalahan, ujian itu Nabi. Tapi paling banyak senyum. Kenapa? Karena ngerti, hidup kayak gini ini sudah. Di sini meninggal selesai urusan. Apa yang mau dicari? Anda meninggal nggak bawa masalah kan? Ya, mumpung hidup di dunia, ayo. Istilahnya itu ujian itu pelebur dosa. Ya, pelebur dosa. Dan beruntung orang yang dijadikan ujiannya itu urusan dunia, bukan urusan agama. Kalau urusan agama Pak repot, ya repot. Kadang ada orang ya beranggapan apa ya siksanya orang yang nggak sholat. Loh, mereka nggak sholat itu sudah siksaan. Itu ujian agama itu. Nggak bisa sholat itu ujian agama. Pengen sholat tapi kok tertahan terus. Yang parah sampai nggak ada keinginan sholat. Itu hukuman itu. Kita anggap itu ini dosanya apa siksaannya itu sudah siksaan. Jadi bersyukur orang yang ujiannya cuma di dunia. Ujian duniawi, duit seret, tengkar sama istri, anak yang bandel. Ya itu ujian dunia itu gampang. Istilahnya itu pelebur dosa. Tapi jangan sampai kena ujian agama ini yang repot. Ujian agama ini repot. Ya, di antara doa salaf itu Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan Engkau jadikan musibah kami dalam urusan agama kami, jangan. Kalau memang harus kena ujian duniawi lah. Ya, jangan urusan agama repot. Nah, ini yang dimaksudnya. Nah, sehingga dalam hal ini Nabi itu sampai berani mengucapkan kepada Sayyidina Bilal, aku mendengar sandalmu di surga. Maka apa kata Sayyidina Bilal? Ma amiltu amalan arja indi ya Rasulullah, aku enggak punya suatu amal yang paling aku harapkan, itu yang aku andalkan di sisi Allah, min ani daripada lam atau tohal, tidaklah aku bersuci fi sa'atin min lailin aw nahar, mau itu di siang hari atau di malam hari, illa shallaitu bidzalika tuhur, kecuali aku mengerjakan suatu sholat dengan wudu tadi, ma kutiba li usolli, yaitu berapa yang Allah tentukan untuk sholat, ya sebanyak itu sudah aku sholat. Artinya di sini kata ulama fikih mengatakan makruh seseorang itu habis wudu gak dipakai apa-apa wudu lagi. Anda wudu nih, gak dipakai megang Quran, gak dipakai wudu, gak dipakai tawaf, tahu-tahu wudu lagi, makruh. Kenapa? Nganggur. Yang pertama ini buang-buang air aja. Kenapa gak dipakai? Sehingga di sini disunahkan seseorang itu, ya, ketika dia habis wudu gunakan untuk ibadah yang ada syarat wudunya. Apa? Sholat, ya, megang Quran sambil baca minimal. Sehingga ini faedah. Bahkan kata ulama mengatakan termasuk nggak boleh seseorang itu ke WC masjid, kamar mandi masjid, ya, tapi dia tidak mengerjakan ibadah di situ. Istilahnya itu kalau Anda mampir ke masjid, buang air, usahakan Anda wudu, Anda sholat 2 rakaat situ. Karena memang itu WC dipersediakan untuk yang ibadah. Nah, cuman mampir pipis berangkat lagi.
Ini nggak ibadah. Gunakan untuk ibadah. Mampir, buang air, wudu, sholat, atau minimal ya kalau memang nggak tergesa-gesa seperti itu, ya Anda berzikir di teras masjid situ. Karena memang itu WC bukan disediakan untuk umum, nanti di sini semua silahkan mau pipis ini, bukan. Itu untuk yang ibadah di masjid. Istilahnya kan sediakan untuk ibadah di masjid. Karena itulah nggak boleh non muslim ke situ. Nggak boleh sembarangan. Ini untuk yang di masjid yang sholat, mau ibadah ke sampai atau pengajian atau apa, atau dia ada acara di masjid berupa mungkin isi ghosa atau sholawatan, dia hadir, boleh dia menggunakan teras masjid. Nah kalau nggak ngapa-ngapain, mampir pipis saja pulang, ini nggak baik. Ada yang mengatakan haram, ada yang bilang makruh. Harus dia menggunakan itu untuk ibadah. Ya, karena apa? Agar pahala orang yang tabarruk, yang wakaf atau yang ikut nyumbang itu dapat. Kalau seperti itu mending buka WC umum di luar, tanpa kasih kotak A, kotak bayar, selesai urusan. Nah ini mah disediakan untuk yang ibadah. Karena itulah jangan sampai ada orang wudu nganggur terus wudu lagi, belum batal wudu lagi. Ini Imam Ibn Hajar bilang haram. Karena wudu yang pertama belum kepake sama sekali. Kenapa dia wudu? Kecuali kalau sudah kepake, baru sunnah tajdidul wudu, memperbaharui wudu. Anda habis wudu tadi sebelum maghrib, dipakai sholat maghrib, qobliyah maghrib, ba'diyah maghrib. Ya, mau isya belum batal, sunnah wudu lagi. Karena sudah dipakai. Beda kalau habis maghrib, ya sudah ba'diyah maghrib batal wudu, nggak ngapa-ngapain, nanti isya wudu lagi, ini makruh. Imam Romli bilang makruh, Ibnu bin Hajar bilang haram, karena dia buang-buang air kalau wudu lagi. Tidak dianjurkan wudu sementara wudu yang pertama belum batal dan nggak kepake, belum digunakan untuk ibadah, ya. Dan dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya sholat itu tidak harus tahiyatul masjid. Yang penting habis berwudu ada sholat. Nah, kalau memang dia ada sholat sunnah wudu, ya, tidak harus sholat sunnah wudu. Kalau memang dia mau sholat sunnah wudu, itu waktunya kapan Ustaz? Sesegera mungkin. Jadi sunnah wudu itu akan gugur kesunahannya ketika dia lama nggak sholat. Habis wudu ngobrol dulu, ya, duduk dulu, ngopi dulu, maka gugur sunnah masjid nggak dapat lagi. Kapan disunahkan sunnah wudu nggak sunnah lagi? Kapan disunahkan sunnah wudu? Kalau langsung. Adapun waktu yang haram, waktu yang haram, apakah boleh dia melakukan sunnah wudu? Di sini hilang. Ya, ada yang mengatakan waktu yang haram itu ada 5, ya. Itu haram itu ada 5. Ya, sudah mau isyanya. Ya, intinya yaitu habis sholat subuh, ketika terbit matahari, ketika istiwa itu sebelum adzan zuhur, habis sholat asar, dan sebelum waktu maghrib. Ini 5 waktu yang haram sholat sunnah. Ada yang mengatakan mutlak, sunnah apapun nggak boleh di 5 waktu itu. Sehingga kalau ada orang masuk masjid sebelum maghrib, itu pendapat yang pertama bilang nggak boleh sholat tahiyatul masjid karena waktu haram. Cukup Anda ganti dengan subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar 4 kali, duduk sudah. Nah, pendapat yang kedua, boleh sholat di waktu yang haram, itu qadha, boleh qadha. Yang kedua, sholat sunnah yang punya sebab, itu tahiyatul masjid atau contoh sunnah wudu boleh, ya. Tapi selain itu nggak kayak hajat nggak boleh, isi horor nggak boleh, karena waktu haram, ya. Nah itu penjelasan di dalam penjelasan hadis ini. Nah, insya Allah kita lanjutkan daripada pembahasan hadis yang berikut, insya Allah akan datang, ya. Wafadilah habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
نغفر الذنوب ويستر يوم ويشفي القلوب ويشفي القلوب ويشفي الأحوال وكل أقوال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرباتنا في ديننا رب وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما ورزق الكل حلالا دائما وأخلاقي علماء نهضى بالخير وفاكل شر. ربنا واصلح لنا كل شؤون وخير بالرضا منك العيون وقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.